Hari ini, pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dilantik. Mereka diambil sumpahnya oleh Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya, agenda apa yang menjadi prioritas kerja DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 telah ada Priscila Puspa langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan Priscila. Vandana, Rizky, dan juga pemirsa, 5 pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024 sudah mengucapkan sumpah janji pada rapat paripurna yang berlangsung tadi pada pukul 16.30 sampai pada pukul 17.30. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta yang kembali menduduki kursinya untuk periode 5 tahun mendatang, yakni Prasetyo Edy Marsudi. Halo Bapak, selamat untuk kedua kalinya di periode ini. Terima kasih, selamat malam para pemirsa. Dan ini mendapat kepercayaan PDIP 25 kursi kemarin pileg, yang artinya PDIP menunjuk Bapak kembali. Nah, ini dengan 5 tahun ke belakang, apa yang menjadi evaluasi begitu Pak Pras? Ya, pertama-tama masalah kemacetan dan banjir ya, terus juga masalah pembangunan yang di Jakarta belum terlaksana karena rusunawa, rusunami ini juga harus kita prioritaskan. Nah, di anggaran APBD 2020 ini saya akan istilahnya concern kepada permasalahan di situ, karena bukan apa-apa, sekali lagi Jakarta ini sebetulnya nggak macet, tapi karena ikat pinggang, ada Bekasi, ada Depok, ada Tangerang dan lain-lain, itu semua fokus kerjanya para masyarakat itu di Jakarta. Nah, di sini terjadi jam 7 pagi datanglah berduyun ke kota Jakarta. Nah, di sini juga saya meminta pembangunan LRT, MRT ataupun yang bisa membentuk transportasi umum yang baik, itu akan saya tekankan di dalam APBD 2020 nanti. Dan ini kan kita menjelang musim penghujan dan DKI Jakarta kemarin sempat bencana banjir begitu. Nah, ini apakah menjadi program prioritas juga, Pak? Kalau masalah banjir sangat program prioritas, yaitu macet dan banjir ini program prioritas. Makanya saya akan menekan konsolidasi dengan Pak Gubernur bahwa anggaran itu harus diperbesar untuk pembangunan site yang belum terlaksana, dan Jakarta harus bebas dengan banjir, dan Jakarta juga harus jadi ibu kota dan negara yang baik. Itu aja. Nah, dari 5 tahun kemarin yang belum sempat dilakukan dan yang ingin dilakukan 5 tahun mendatang apa nih Pak Pras? Ya, setelah besok rapat dengan pimpinan untuk melengkapi AKD. Nah, itu akan di komisi-komisi, akan penekanan di komisi nanti, tolong itu masalah banjir dan macet, terus masalah rumah susun, karena bukan apa-apa, sekali lagi ada 2 kilometer di Jakarta itu yang hari ini masih bukan orang Jakarta, kayak rumah kumuh di daerah Tanah Tinggi, Johar, Tambora, itu kan sangat riskan sekali, banyak kebakaran dan yang mengancam anak-anak kecil hingga bisa menjadi besar. Nah, di sini saya besok setelah rapat dengan pimpinan membentuk AKD dengan fraksi-fraksi yang ada, disitulah saya penekanannya prioritasnya masalah banjir, masalah macet, dan masalah rusunawa dan rusunami itu, Pak. Oke, siap. Nah, kemarin sempat rakyat mengatakan, anggota DPRD ini kebanyakan kunker, jarang, bahkan rapat paripurna kosong kursinya. Ini evaluasinya ke depan seperti apa? Ya, mungkin seperti Jakarta ya, kunker di Jakarta itu kan kemarin memang karena ini perintah PP 18 ya, mereka kunjungan kerja melihat daerah-daerah yang mana yang kesamaan dengan Jakarta. Nah, kami barusan juga tadi dari fraksi PAN datang ke kami, ya kami juga menjelaskan nanti kunker itu bisa 2 kali aja, tapi yang bobotnya ada, jangan yang hanya riwa-riwi kunker tapi nggak ada hasilnya. Nah, di dalam kunker ini harus ada implementasi, apa yang sudah dilihat di sana harus dikembangkan di Jakarta, jangan hanya slogan aja kunker. Tapi ya saya rasa dengan adanya 59 orang anggota DPRD yang baru dan 47 orang yang lama, saya akan buat kombinasi yang baik untuk supaya kunker itu juga ada batasan-batasan yang baik. Dan berbobot. Dan ini DPRD DKI Jakarta banyak yang muda dan juga pimpinannya ada perempuan. Ini baru pertama kali untuk periode ini, seperti apa Pak tanggapannya, dan bagaimana nanti menjalin kerjasamanya supaya semuanya kondusif dan aman? Ya, pertama-tama komunikasi lah di antara fraksi dan di antara pimpinan ya. Saya rasa nggak ada masalah kok. Karena bukan apa-apa, kalau saya melihat dari teman-teman wakil dan fraksi-fraksi yang ada, rata-rata mereka besar di Jakarta dan mereka merasakan bagaimana Jakarta akan menjadi lebih baik gitu. Nah, tadi komunikasi itulah saya dengan teman-teman fraksi-fraksi dan para pimpinan, ayo besok kita rapat, kita bentuk alat kelengkapan dewan. Nah, di sini akan terlihat nih, saya minta juga kepada teman-teman fraksi-fraksi yang ada
ahlinya di bidang apa, mungkin ahli di pemerintahan, ahli di pariwisata, ahli di ekonomi, ahli di mana, itu tempatkan tuh, jangan hanya slogannya taruh di komisi A, komisi B, tapi dia nggak tahu job desk-nya itu seperti apa gitu. Nah, saya minta 2019 ini harus terintegrasi, Jakarta harus lebih baik daripada pembangunan yang terlunta-lunta itu. Pak, ini kan tadi baru pengucapan sumpah, tapi banyak banget masyarakat yang datang dan langsung, Pak, tolong ditinjau, tolong ini. Nah, ini bagaimana untuk transparansi DPRD sendiri dan juga menampung aspirasi dari warga DKI? Nah, saya punya satu aplikasi namanya Join Clue. Besok mungkin setelah alat kelengkapan Dewan terlaksana. Nah, di Join Clue ini silakan masyarakat nanti mengadu kepada aplikasi itu, dan saya tampung di fraksi PD Perjuangan, ditampung dan saya melihat dan saya buka buku pinternya APBD, apakah ini sudah diketok kok, sudah sesuai atau belum dengan anggaran yang ada gitu. Kalau belum ya kita panggil SKPD, kenapa ini belum gitu loh. Apakah ini pekerjaan harus main-main, kan nggak boleh gitu loh, karena ini undang-undang gitu loh, Pak ya. Dan terakhir yang menjadi PR utama dari periode sebelumnya soal Wagub DKI 2 ini. Bagaimana Pak, ini targetnya jangan sampai gubernur sudah 1 tahun jomblo begitu Pak? Ya, saya rasa kembali lagi ya, komunikasi lah antara fraksi Gerindra dengan fraksi PKS untuk menentukan siapa sih orangnya yang layak untuk memimpin wakil gubernur DKI Jakarta. Karena jangan coba-coba masalah Jakarta, karena di Jakarta ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang complicated gitu ya. Jadi saya minta yang ngerti Jakarta, tahu masalahnya, ini ibu kota dan dia harus bisa memahami semua itu. Jadi pembangunan akan terlaksana, karena bukan apa-apa kalau hanya cuma status saja. Lah ini udah mendem lagi nantinya, mendelep lagi. Nah ini yang nggak mau saya. Jadi tergantung, silakan hasil paripurna diketok palu, apakah quorum atau tidak quorum, itu adalah paripurna, bukan yang menentukan ketua DPRD. Saya cuma menjadwalkan dan melaksanakan perintah undang-undang, saya memparipurnakan. Kalau enggak ya mundur lagi, akan seperti itu. Makanya jadwal targetnya kapan Pak, akhir tahun? Ya insya Allah kalau mereka semua itu partainya pengusungnya itu mungkin sadar semua, ya alhamdulillah cepatnya bisa ya. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali dan menjaga amanat rakyat. Dan itulah tadi wawancara kami bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Dengan demikian kembali ke studio Vandana dan juga Rizky. Baik Priscila, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.